Sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas materi baru yang belum pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, yaitu tentang eksponen dan logaritma. Nah tapi sebelum itu jangan lupa untuk tonton dulu video-video sebelumnya. Jangan lupa juga untuk di like sama subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan dengan nyalain loncengnya gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materi yang kita bahas hari ini tentang eksponen dan logaritma. Kita akan cari tahu nih eksponen itu apa sih, logaritma itu apa sih, dan apa aja yang perlu kita ketahui supaya nantinya bisa mengerjakan soal-soal tentang eksponen dan logaritma. Langsung aja kita masuk ke teorinya. Oke, eksponen dan logaritma. Seperti biasa, eksponen dan logaritma itu merupakan dua hal yang berbeda tapi masih ada hubungannya gitu ya. Jadi eksponen itu sendiri, logaritma itu sendiri. Nanti kita cari tahu definisinya itu apa, definisi dari logaritma itu apa. Tapi yang pasti kedua hal ini seringkali dihubungkan atau dicari relasinya karena sebenarnya masih ada kekerabatannya gitu ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke definisi eksponen. Mungkin kalau dibilang eksponen, teman-teman agak asing kalau belum pernah belajar gitu ya. Tapi sebenarnya eksponen itu apa sih? Eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu fungsinya apa? Fungsi dari bilangan berpangkat adalah untuk menyederhanakan penulisan. Misalnya ada perkalian A dikali A dikali A dikali A dikali A sampai berkali-kali sampai sebanyak N kali. Nah, eksponen ini hadir untuk menyederhanakan penulisan yang tadinya A kali A kali A kali A kali A kali A sampai panjang banget hanya dengan menuliskan A pangkat N. Nah, itu adalah fungsi dari eksponen. Kemudian bentuk pangkat itu seperti yang sudah dituliskan nih, yaitu A pangkat N, di mana yang A ini namanya adalah bilangan pokok atau biasa juga disebut dengan basis, dan N-nya ini adalah pangkat atau eksponennya. Gitu ya, jadi ada bilangan basis, ada juga bilangan eksponen. Oke, kalau gitu apalagi sih yang perlu kita ketahui tentang eksponen gitu ya. Nah, eksponen dan juga logaritma nih ya, garis besarnya adalah kita harus memahami dan sedikit menghafalkan tentang sifat-sifatnya, karena dalam soal-soal nanti sifat-sifat eksponen dan sifat-sifat logaritma itu akan sangat membantu kayak gitu. Jadi coba kita lihat dulu ya. Di sini kalau misalnya ada perkalian A pangkat M, ntar aku ganti dulu pakai laser, A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Syaratnya apa? Syarat perkalian dari bilangan eksponensial itu bisa ditambahkan pangkatnya adalah ketika basisnya itu sama. Jadi yang ini syaratnya basisnya sama. Ketika ada A pangkat M dikali dengan B pangkat N, ini nggak bisa nih kita jadikan gini. Ini nggak bisa. Jadi syaratnya adalah syarat basisnya harus sama. A pangkat M dikali A pangkat N adalah A pangkat M tambah N. Seperti itu. Oke, ini contoh yang salah ya. Kemudian yang kedua, jika ada A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya bisa dikalikan. Jadi M sama N ini bisa dikalikan. Jadi seperti ini. Oke, misalnya ada 2 pangkat 3, dipangkatkan lagi dengan 6, maka hasilnya itu sama dengan 2 pangkat 18. Dapatnya dari 3 dikali 6. Nah, selanjutnya ada sifat yang seperti distributif gitu ya. Jadi kalau ada A kali B pangkat N, itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Misalnya ada 8 pangkat 3, itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 4 pangkat 3. Karena 8 itu bisa didapat dari 2 kali 4. Oke. Nah, kemudian ada sifat pembagian. Ketika ada A pangkat N dibagi dengan B pangkat N, pembagian itu kan bisa ditulis juga dengan per gitu ya. A pangkat N per B pangkat N, itu bisa kita gabungkan si A per B-nya, kemudian dipangkatkan dengan N. Kayak misalnya kita tulis sebaliknya ya, ada 2 per 3 pangkat 2. Jadi sebenarnya sama aja dengan 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 atau 4 per 9. Seperti itu. Kemudian untuk pembagian eksponensial, A pangkat M dibagi A pangkat N,
itu bisa kita kurangi. Kalau tadi yang perkalian itu kita jumlahkan, kalau pembagian kita kurangi dengan syarat yang sama, basisnya harus sama. Jadi contoh yang salahnya nih, kalau misalnya ada B pangkat M dibagi dengan C pangkat N, ini nggak bisa dilakukan dengan cara kayak gini, itu nggak bisa. Jadi harus basisnya sama. Nah, kemudian yang terakhir, belum terakhir sini, ada lagi deh kayaknya. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi bilangan apapun dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1 kecuali A-nya itu sama dengan 0. Jadi nggak bisa nih 0 pangkat 0 itu tidak sama dengan 1. Karena syaratnya ini. Oke, itu adalah 6 sifat pertama yang dimiliki oleh eksponen. Kita lanjut ke yang berikutnya, 5 yang berikutnya. Kalau misalnya ada perpangkatan A pangkat min N, itu sama dengan A pangkat N. Jadi maksudnya gimana? A pangkat min itu artinya kita pindahkan bilangannya ini ke bawah pecahan dengan mengubah tandanya. Misalnya ada 2 pangkat min 3, itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat min 3-nya itu dipindahkan ke bawah, tapi tandanya jadi plus. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita punya 1/2 pangkat min 4, itu sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat min 4-nya kita pindahkan ke atas, tapi minnya jadi plus. Ya gitu ya. Begitu pula dengan sifat-sifat yang selanjutnya. Kita bisa lihat definisinya satu persatu ya, supaya nggak bingung. Di sini kita punya A pangkat M per N. Itu artinya A-nya itu dipangkatkan M, kemudian diakarkan dengan akar pangkat N. Kalau misalnya ada A pangkat 3/7, itu berarti A pangkat 3 diakarkan pangkat 7. Seperti itu. Atau sebaliknya, kalau misalnya kita punya A akarnya kayak gini gitu ya. Nah, ini berarti sama aja kayak, ini A sama dengan 3/4. A pangkat 3/4. Seperti itu. Itu untuk akar di dalam eksponensial. Kemudian ketika kita punya A per B pangkat min N, itu sama dengan B per A pangkat N, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya A per B pangkat N ini kan sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat min N gitu ya, pakai rumus yang ini. Kemudian ketika kita balik B-nya ke atas, itu B-nya jadi pangkat N aja, tapi A-nya tetap min N. Ketika A-nya kita pindahkan ke bawah, berarti B pangkat N dibagi A pangkat N. Kemudian ini kita gunakan lagi sifat yang keempat, artinya sama dengan B per A pangkat N. Itulah asal-usul sifat yang ke-9. Nah, kemudian yang ke-10, ketika ada akar pangkat N dari bentuk pecahan, maka sebenarnya pecahannya bisa kita pecah. Jadi yang A ke atas, yang B ke bawah. Per-nya kita pisahkan untuk A dan B-nya. Seperti itu. Dan yang terakhir, A pangkat M itu, jika A pangkat M sama dengan A pangkat N, maka M sama dengan N. Yaitu syaratnya dengan A lebih dari 0. Seperti itu. Itu untuk sifat-sifat eksponen. Mungkin terlihat banyak dan rumit, tapi kalau sifat-sifat ini kita terapkan gitu ya, kita implementasikan, salah, itu pasti akan lebih mudah dimengerti. Jadi kalau baca doang ini nggak akan paham, tapi kalau misalnya kita pakai ke dalam soal, itu pasti akan jauh lebih paham. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang logaritma. Definisi logaritma itu apa sih? Logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen atau pangkat, jadi bentuk sebaliknya gitu. Kalau misalnya kita lihat ke notasinya, nah, notasinya itu seperti ini, A log B sama dengan C. Maksudnya apa? A log B sama dengan C ini adalah A pangkat C sama dengan B. Jadi ini sebenarnya definisi dari logaritma. Di mana A itu adalah bilangan pokok, kemudian B itu adalah numerus, dan C itu adalah nilai logaritmanya. Kemudian nanti ini juga mungkin terlihat membingungkan, tapi kalau misalnya kita bahas ke dalam soal nanti, pasti akan jauh lebih dimengerti, gitu ya. Setelah kita tahu notasi dan juga definisi dari logaritma, apalagi sih yang perlu kita ketahui? Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas di eksponen, logaritma juga punya sifat-sifat gitu. Sifat-sifat logaritma apa aja? Kita bahas satu persatu lagi.
Nah, kalau misalnya kita ketemu sama yang namanya A, logaritma A, itu sama dengan 1. A log A itu sama dengan 1. Jika basisnya sama dengan numerusnya, maka hasil logaritmanya juga sama dengan 1. Kita lihat lagi ya sebelumnya. Basis itu yang A, kemudian numerusnya itu yang B. Berarti di sini ketika basis dan numerusnya sama, maka hasil logaritmanya itu sama dengan 1. Kemudian A log 1 itu sama dengan 0. Berapapun basisnya, ketika di logaritma dengan numerusnya sama dengan 1, hasilnya 0. Karena seperti yang tadi kita sudah tahu ya, bentuk logaritma ini sebenarnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Tapi syaratnya tadi apa? A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, yang ketiga, A log 0 sama dengan tak hingga. Kemudian A log min B sama dengan tak hingga. Jadi numerus itu kalau minus, negatif, hasilnya akan tak hingga. Nah, ini sifat yang biasa digunakan. Ketika ada A log B dikali C, maka hasilnya adalah A log B dikali A log C. Jadi A-nya nggak boleh berubah ya, ini. Nah, begitu pula dengan pembagian. Kalau perkalian itu identik dengan penjumlahan, kalau pembagian identiknya dengan pengurangan atau selisih. Jadi A log B dibagi C sama dengan A log B dikurang A log C. Oke, ada lagi nih ternyata, ada 6 lagi. Kita lihat lagi. Ketika ada A log X pangkat B sama dengan B dikali A log X, kali belibet ya ngomongnya. Jadi gini intinya, ketika ada sebuah A log X yang ada pangkatnya di numerus, maka pangkat di numerus ini bisa dipindahkan ke depan sebagai sebuah konstanta, seperti ini. Misalnya ada 2 log 3 pangkat 3, itu sama dengan 3 dikali 2 log 3. Atau 7 log 10 pangkat 11, berarti 11 dikali 7 log 10. Jadi pangkatnya ini pindah ke depan sebagai konstanta. Pangkatnya ini pindah ke depan sebagai konstanta. Seperti itu. Nah, kemudian sifat selanjutnya, ketika ada A log A. Nah, A log A ini kan tadi sama dengan 1 ya, kalau kita lihat di rumus pertama. Berarti 1 pangkat Y. Nah, Y-nya ini sebelum kita sebelum kita cari A log A, kita pindahkan dulu ke depan. Jadi sebenarnya sifat ke-8 ini adalah gabungan sifat ke-7 dan ke-1. Jadi Y-nya pindah ke depan dulu, nanti makanya jadinya Y dikali A log A. Nah, A log A ini sama dengan 1, berarti Y aja hasilnya. Kayak gitu. Kemudian kalau misalnya ada A pangkat M di log A pangkat M, maka ini M bagi N, kemudian dikali 1 gitu ya, karena A log A. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada numerusnya berpangkat, basisnya juga berpangkat, maka pangkat di numerus sama pangkat di basis bisa dikalikan gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau ada A pangkat N dilogkan dengan B pangkat M, ini sama dengan M per N dikali A log B. Nah, karena di sini A sama A, jadi A log A, maka M bagi N aja. Jadi intinya sebenarnya aku mau nambahin 1 di sini ya. Aku mau menambahin sifat yang di sini mungkin belum tercover, sifat ke-13 gitu ya. Itu adalah ketika ada A pangkat N deh, biar nggak bingung. A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N dikali A log B. Ini sifat tambahannya ya. Kita lanjut dulu ke sifat yang berikutnya. Ketika ada A log B sama dengan 1 dibagi B log A, maka log B dibagi log A hasilnya. Jadi ini sebenarnya ya sifat yang perlu kalian ketahui aja. Kalau dijelaskan pun pasti akan rumit gitu ya. Intinya seperti itu. Kemudian untuk A pangkat A log X, maka hasilnya adalah X aja. Kayak gitu. Kemudian untuk A log pangkat NB itu sama dengan A log B. Nah, untuk sifat ke-10 sampai ke-12 itu tidak banyak penjelasan yang bisa diberikan, tapi yang pasti sifat ini bisa kalian gunakan untuk mempermudah kalian mengerjakan soal nantinya. Seperti itu. Nah, sebelum berakhir, aku udah nge-spill nih soalnya ya. Sebelum berakhir mungkin aku sedikit mau memberikan overview aja untuk eksponen dan logaritma ini gitu ya. Jadi kita udah bahas eksponen dan logaritma. Jadi sebenarnya eksponen dan logaritma ini adalah bab yang berkaitan
Seperti yang tadi aku bilang, eksponen itu adalah satu hal sendiri, logaritma itu adalah hal sendiri, tapi mereka berdua punya hubungan. Nah, yang identik dengan materi eksponen dan logaritma itu, eksponen dan logaritma itu adalah sifat-sifat. Jadi teman-teman harus tahu sifat-sifat eksponen yang tadi sudah dibahas, dan harus tahu juga sifat-sifat logaritma yang sudah dibahas tadi. Nah, mungkin kalau dari video kali ini, teman-teman hanya seperti menjelaskan pembacaan sifat-sifat gitu ya. Agak bingung kalau misalnya cuma dengerin pembacaan doang. Untuk itu, jangan lupa stay tune ke video selanjutnya, karena di video selanjutnya kita akan coba gunakan sifat-sifat yang sudah kita bahas di sini untuk mengerjakan soal-soal. Jadi, sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi, itu bisa diterapkan ke dalam soal. Nah, ketika diterapkan itu baru kelihatan, oh ternyata gini tuh maksud sifat-sifatnya. Gitu. Jadi untuk materi eksponen dan logaritma, aku cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya, yaitu pembahasan tentang soal eksponen dan logaritma. Sampai bertemu.